Ashadu. Asyhadu. Ashadu. Asyhadu. Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Pak, tolong Pak, bisa nanti ya Pak? Muhammad. Bisa nggak? Muhammad. Ini rumah saya soalnya. Dip. Rasulullah. Tolong Pak. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasannya bahwasannya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya bahwasannya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Jadi kalau pendapat saya tentang kata-kata ini dalam Matius 11 ayat 1 ini, bahwa Yesus 100% manusia. Jadi dia nabi itu nabi 100% sebagai manusia. Allahu Akbar. Baiklah Pak, berarti di Alkitab Anda sendiri membantah ketuhanannya Yesus Pak, bukan menuhankan Yesus. Begitu Pak. Jadi ketuhanannya Yesus tidak perlu ngaku-ngaku kayak iblis ngaku Tuhan. Itu loh. Jadi diakui nggak diakui dia Tuhan. Gitu. Tinggal lihat saja terakhir kita ini hidup di dunia kayak main judi, ya kan? Di Al-Quran sendiri kan dinyatakan dia akan datang sebagai hakim yang adil. Jadi begini Pak, Bapak bilang Yesus kalau Tuhan dia tidak perlu mengakui gitu kan? Dan satu lagi Pak, kalau Yesus sebagai Tuhan dia tidak perlu dilahirkan Pak. Itu hal yang tidak perlu bagi Tuhan Pak. Bang Hidayah maaf ya sebentar, Bang Hidayah naikin Bang Musa, Bang Hidayah. Mualaf Musa saya turun. Sama aja saya juga sama dia sama. 11-12. Begitu Pak penjelasan tentang ketuhanan Pak. Bang Duel masih monitor kah Bang? Bang Musa, mualaf. Kalau boleh Bang, kita mohon ya gantian dulu sama yang lainnya Bang Duel ya. Bang Duel. Oke. Oh iya, terima kasih Bang ya. Mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan saya tunggu dengar di bawah. Oke. Ya, terima kasih Bang ya. Iya, Oke. Bang Dol, makasih ya Bang. Thank you. Oke, sama-sama. Turun. Cinta ini banyak yang berbaris ini ya. Just Jackson. Turunkan gimana sih caranya? Saya baru main ginian loh. Pencet yang di pojokan itu sebelah kiri, pencet gambar Bang Adul. Oh. Pencet gambar Bang Adul, terus di ujung itu ada gambar 2 orang, klik aja itu keluar. Oke. Oh ya siap. Bang, nah sip. Ini banyak sekali. Ya Bang Musa naik, Bang Musa. Bagaimana ini? Ada Bang juga Musa, Kristen tuh. di bawah ini. Saya turun kalau ada Kristen biar ini diberi Roh Kudus dulu Bang Zuma. Sebentar biar kita ini dulu tanya dulu. Iya, boleh ya, nanti Bang, kalau ya? turunin saya nggak apa-apa juga. Karena bagus kalau banyak teman-teman tadi sejak bertiga Kristen di sini saya naikkan. Bang Jos. Jadi kemana itu Pak? Bentar Bang Rabat. Bang Jos. Bang Jos Orin kah, Apple kah, Kemensi kah, atau Jos apa ini? Oh, Jos bakso. Memang bakso ada Jos ya? Bekson. Oh, Bekson. Oh, malam Bang, mata ada udah agak kabur gitu. Bang Jackson, Jos Bekson. Waduh, nanti Bangnya nanti kalau sudah bersedia baru naik lagi ya. Terima kasih ya. Oke, lanjut Bang Robert.
pertanyaannya. Jadi gimana itu Pak? Sedangkan di Alkitab sendiri membantah ketuhanannya Yesus, dan bapak-bapak gereja termasuk Anda sendiri menuhankan Yesus, begitu. Jadi apa Anda mengikut Alkitab? Tidak, saya mengakui Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, itu saja. Jadi dia kalau sebagai nabi, ya sebagai manusia dia nabi, tapi ketuhanannya tidak rontok karena orang panggil nabi, bukan. Gitu saja kok. Oh iya. Banyak lagi Pak. Kalau habis nggak mungkin habis juga tanya Tuhan. Cek. Suara saya kedengaran nggak? Dengar bentar. Ya, habis bertanya ke saudara Karen, tanya juga ke saya dengan pertanyaan yang sama baiknya. Ya. Gini Gurunda. Bagaimana mereka bisa menuhankan Yesus sedangkan di Alkitab mereka sendiri membantah ketuhanannya Yesus, begitu? Oke. Ya, alasannya Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang munafik, orang Farisi, sebab engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, itulah makanya kenapa teman-teman Kristen itu kekeh mempertahankan Yesus itu adalah Tuhan. Padahal kedatangannya sebagai manusia, barang siapa yang tidak menolak dia datang sebagai manusia, maka dia antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kemudian ketika dia di bumi, dia lahir sebagai manusia. Ketika dia terangkat ke langit, dia juga terangkat sebagai manusia. Diterangkan dalam Yohanes 3 nomor 13, Yohanes 6 nomor 62. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Lalu kemudian ketika dia duduk di samping kanan Bapaknya, dia juga duduk sebagai anak manusia. Di dalam Matius 16 nomor 27, kedatangannya di akhir zaman juga datang sebagai manusia. Lalu kemudian duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa ini, sementara di langit ini dia juga duduk sebagai manusia. Nah, kapan dia menjadi Tuhan? Ibrani 13 nomor 8. Tentang Yesus Kristus, kemarin, sekarang, maupun yang akan datang, selama-lamanya Yesus itu tetap sama. Jadi dia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Nah, kenapa dia menjadi Tuhan di tengah-tengah orang Kristen? Itu tadi, karena orang-orang yang masuk ke dalam agama yang dibentuk oleh orang Farisi memang dikatakan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, itulah sebabnya mengapa mereka menuhankan Yesus. Demikian. Iya, kalau itu masuk di akal, Gurunda. Tapi kebanyakan saya bertanya nggak masuk di otak saya, Gurunda. Saya bertanya kepada mohon maaf, oten-oten ya. Muter di situ aja, Gurunda. Alasannya satu ayat, Bang Akhi. Alasannya gini. Karena menuhankan Yesus itu bukan dengan akal, tapi dengan mulut. Roma 10, ya, Roma 10, 9 dan nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi cuma mulut, bukan dengan akal. Ya, silakan yang lain dilanjut. Ini Bang Robert, mohon maaf Bang, kalau ada lagi dipertanyakan mungkin tanya dulu, sebab supaya adil kita naikkan 2 Kristen mungkin di atas supaya adil ya. Ini kebetulan iya, nggak apa-apa, turunkan saya aja, nggak apa-apa. Ya, mohon saya maaf udah ya, Bang puas dengan Robert. jawaban Gurunda, dan terima kasih tadi Gurunda udah mau on cam kan. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Sekarang udah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah percaya ya antar Bang Zul sama saya beda tipis kayak kulit kacang ya. Ya. Lanjut. Aduh, hai. Oke, silakan tadi ada katanya ada si Mikana tadi ya. Mana si Mikana? Ayo. Tolong turunin host. Karena nggak bisa ini. Sebentar. Boleh. Terima kasih ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikana mau kesini. Kena petir berarti dia. Ya, itu yang dia lupa penasaran saya Gurunda ya. Kalau dia memang kesini di Kumalnya saja itu saya baru typing 1 kali sudah menghilang itu chat saya.
Apalagi kalau mau dia ke sini itu, astagfirullahaladzim. Datang bulan besar mungkin dia ya. Tapi mungkin bolehlah kalau ada oten-oten yang lainnya. Coba typing Bang, ini teman-teman Kristen di bawah. Kalau ada yang mau naik, mau diskus santai boleh, mau gontok-gontokan boleh. Tapi sebaiknya ya, saya peringatkan baik kita adem-adem aja lah. Karena kalau gontok-gontokan itu malah kebongkar itu si Yesus itu. Anak Pak Maria itu, anaknya Bu Maria itu. Jadi baik kita adem-adem aja. Begitu Bang Karen ya. Coba teman-teman Kristen di bawah kalau ada yang ini. Coba typing dok. Yuk aku Kristen gitu. Ya silakan dulu Gurunda sambil saya menjapri. Silakan ini lanjut ke yang tadi mungkin terputus. Silakan. Iya, Bang Karen, itu di dalam kitab saudara kan. Memang berat sih kalau kita dialog dengan orang di luar Kristen. Kenapa? Saudara menjadi Kristen itu apapun levelnya, mau dia pendeta, mau dia doktor, profesor Bible, atau kalau selama dia masih Kristen, maka pondasi keagamaannya itu adalah iman, alias percaya. Nah, agak berat ketika berhadapan dengan kami apologet Muslim karena kami memahami Bible itu berdasarkan akal, bukan iman. Nah, sekarang ketika di dalam kitab saudara, di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya aku mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Katanya Saulus. Tapi faktanya setelah kita lihat dalam original teks kitab saudara, yang ada justru apa yang dikatakan di sana. Saul, Timideokes skleron so proskentra laktizein. Itu bukan bahasa Ibrani, Bang, itu bahasa Yunani. Nah, bagaimana mungkin kemudian ada yang mengatakan aku mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani, tapi ternyata yang dituliskan itu bahasa Yunani. Nah, inilah yang saya katakan tadi, nabi mana yang berasal dari Yunani yang menuliskan kitabnya orang Kristen? Kalau tidak ada nabi yang menerima firman Tuhan, wahyu dari Tuhan dalam bahasa Yunani, maka saya katakan kitab saudara bukan firman Tuhan. Nah, kecuali saudara saya bisa menerangkan, ada loh nabi dari Yunani yang menerima wahyu dengan bahasa Yunani. Nah, silakan Anda uraikan kepada kita supaya argumen saya ini terbantahkan bahwa kitab saudara itu adalah firman Tuhan, dengan mengedepankan ada nabi yang menerima wahyu dengan menggunakan bahasa Yunani. Karena Tuhan mengatakan di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dan berkata kepadanya melalui mimpi. Silakan Bang. Jadi kalau penjelasan saya, Alkitab ini bukan firman yang datang dari sorga, ya. Jadi ini cuma karangan-karangan penulis-penulis zaman itu tentang kejadian Yesus. Di situ firman itu hanya ketika Yesus melayani 3 tahun. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu baru perkataan Yesus. Yesus yang datang sendiri, bukan diturunkan. Jujur gitu. Ya. Jadi Alkitab ini, saudara ya, saya tidak bilang Alkitab ini kayak Al-Quran turun begitu, wahyu tidak. Kata siapa? Alkitab ini kitab suci yang diturunkan dari surga? Enggak. Saya jujur, saya bilang ini cuma surat Paulus. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes cerita-cerita tentang perjalanan hidup Yesus. Lah kalau mau bilang tentang perkataan-perkataan Yesus di sini banyak. Ya kayak yang di VTC itu bicara tentang Yesus mengampuni dosa itu ada di ayat 20 Lukas 5 ayat 20 apa 24 itu. Yesus mengampuni dosa itu. Ya, jadi kalau di sini Alkitab, saya tidak mengklaim Alkitab ini kitab suci sekali, bukan. Ini bukan kita gedebrus dari langit, bukan. Ini kumpulan cerita-cerita, sejarah-sejarah, syair-syair. Ya. Kenapa ini Alkitab bisa menjadi firman Tuhan? Kalau Roh Kudus memberikan hikmat kita baca. Nah, itu baru firman Tuhan. Jadi bang, kalian bilang kita original teks, kita bukan pengikut Yesus yang original teks.
Kita mengikuti apa yang Roh Kudus bilang. Begitu loh. Saya perjalanan hidup sebagai orang Kristen, saya tidak 100% saya percaya ini firman Tuhan. Kata siapa ini firman Tuhan? Di mana jatuhnya dari langit ini posisi Alkitab ini? Tidak ada. Atau di goa mana dapatnya? Tidak ada. Ini kumpulan cerita, kumpulan kesaksian hidup, perjalanan Yesus, dan kisah-kisah di mana Yesus berkhotbah. Jadi tidak ada di sini kita. Kalau ada yang mengklaim ini firman Tuhan gedeblus dari langit, ya orang roh, saya enggak. Itu saja sih. Itu penjelasan saya. Iya, sebelumnya boleh saya tanya, abang ini seorang praktisi Kristen sebagai pendeta, pastor atau? Saya bukan pendeta, saya yang jemaat. Oh, iya. Ya, syukur kalau Anda kemudian jujur mengakui bahwa kitab saudara itu bukan murni 100% firman Tuhan, tetapi karangan penulis dan seterusnya. Iya. Nah, ini kan banyakannya firman jatuh, Tuhan memperingati ini, tidak. Ya begitu loh. Kalau kitab Musa, yang Musa tulis, ya iya. Yang Taurat itu, iya. Ya kalau Injil ini cuman cerita-cerita tentang perjalanan Kristus, khotbah-khotbah Kristus. Nah itu yang menjadi pedoman kita sebagai orang Kristen. Bukan ini firman turun dari langit, bukan. Alkitab ini tidak turun dari langit, bro. Siapa bilang Alkitab ini turun dari langit? Mungkin ajarannya dari langit kali. Kalau saya sih lebih ininya Alkitab ini sebuah kisah atau kesaksian-kesaksian saksi-saksi orang yang hidup bersama dengan Yesus. Kalau Injil, ya. Jadi kan Yesus memerintahkan kita orang Kristen untuk memberitakan. Ya mungkin zaman dulu mereka menulis semua kisah-kisah, tapi ada yang beda-beda begitu loh. Ya biasalah manusia kan tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, ya saya maklum-maklum saja. Tapi intinya di sini kan Alkitab Yesus dalam Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama saya tidak pakai. Karena kalau kita pakai Perjanjian Lama bahaya. Kita bisa bunuh-bunuhan nanti. Karena di Perjanjian Lama itu, perintah Allah Yahweh itu sadis. Ya, bukan cuma bayi-bayi dibunuh, kecoa-kecoa juga dibunuh, ternak-ternaknya dibunuh. Jadi kita tidak pakai Perjanjian Lama itu loh. Kalau kita mau bilang ini firman Tuhan, bahaya. Kita bisa lebih sadis dari orang Yahudi nanti. Bukankah apa itu akhi? Kok akhi ya? Oh, sampai lupa ucap salam. Kalau saya sama akhi Zul tidak perlu saya tidak karena beliau murid saya tidak berkata gurunda. Beliau kan murid saya. Ya, selamat. Gagah sekali abang saya malam ini, ya Allah. Masya Allah, antum sudah tahu dari semenjak kandungan, kata mamak saya ini ganteng, paling ganteng di muka bumi, kata mamak saya. Dari semenjak kandungan. Tapi pas lahir sudah berkumis, enggak, belum? Nah, persoalan sebenarnya saya sama antum tuh, saya sama antum tuh sebenarnya gantengan saya. Sebenarnya hanya saja kala itu saya mengalah untuk antum. Sebenarnya kegantungan saya untuk antum semua. Lalu saya sempat pergi operasi plastik ke Singapura. Bukan begitu, akhi, bukan gitu. Nah, bukan gitu. Sebenarnya. Udah jangan ngaco. Bukan gitu, akhi. Bukan gitu. Sebenarnya. Kalau dipikir-pikir antum itu lebih ganteng dari saya. Cuman tidak ada yang mikir gitu, Bang. Udah, jangan pada berebut yang ngomong ganteng. Biasanya itu yang kembaran itu yang diem aja dari tadi itu yang ganteng. Udah selesai. Operasi plastik tapi salah plastik. Oke. Pakai plastik hitam jadi ya rusak muka. Iya. Tadi Bang, tadi abang saya ini mengatakan bahwasanya
Yesus itu Tuhan, dalam arti kata Anda memahami dia Tuhan, salah satu dari ketuhanan dia itu bahwa dia mengampuni dosa. Tapi di dalam kitab saudara sendiri, bukan cuma Yesus yang mengampuni dosa. Contoh dalam Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti posisinya sama seperti Yesus. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Selamanya Yesus itu mengatakan dosamu telah diampuni, bukan aku ampuni gitu. Karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, sehingga adalah hal yang kelihatannya memaksa sekali, sangat memaksa. Kalau orang yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri dikatakan sebagai bisa mengampuni dosa. Sedangkan Yohanes 20 nomor 23, ya siapapun bisa mengampuni dosa menurut pengakuan Yesus. Gitu Bang. Jadi batal lagi dia Bang, batal. Ya. Kalau menurut apa? Mungkin ada argumen yang lebih kuat untuk kemudian Yesus ini bisa didudukkan sebagai Tuhan. Kalau mengampuni dosa itu gugur. Ada lagi mungkin Bang yang lain, silakan. Sebentar. Ya, sambil beliau nyari ayatnya, saya tambahkan dulu ya. Jadi kalau untuk perkataan Yesus, Bang, suaranya kecil Bang, suaranya kecil Bang. Oh, iya. Sudah minder dia, udah minder. Dia jikalau Yesus itu dikata dapat mengampuni dosa lalu dianggap Tuhan, itu saya rasa di sini Kristen gagal paham ya. Karena jelas di dalam Yohanes kalau tidak salah saya atau di Lukas dia lupa ya. Nanti tapi saya akan cari ayatnya. Jika Yohanes 20:23. Jika kamu mengampuni, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak mengampuni. Nah, itu artinya itu di Matius 6, 14-15 ketika Yesus itu mengampuni, demikian pun kita. Ya, karena Yesus dengan kita tidak ada bedanya. Yang dimana Yesus itu anak manusia, kita pun anak manusia. Dia manusia, Yesus itu manusia, kita manusia. Nah, di antara ketika seseorang berbuat salah pada kita, ataupun sebaliknya kita berbuat salah pada seseorang, maka di situ diwajibkan kita untuk saling memaaf-maafkan dan saling memaafkan, meminta maaf dan memaafkan. Kan begitu. Contoh saja ketika kita seusai berdebat. Lalu saya untuk kawan-kawan Kristen, kalaupun ada salah-salah kata yang terlontar dari lisan saya dan menyakiti hati kalian, ya, untuk kawan-kawan Kristen mohonlah sekiranya dapat dimaafkan. Kalian memaafkan. Itu lunas dosa saya karena kalian memaafkan. Terkecuali kalau kalian tidak memaafkan, kewajiban saya untuk meminta maaf sudah saya laksanakan, maka gugur. Nah, itu urusan kalian sama Tuhan kalian, yang dimana Bapa yang di surga tidak akan memaafkan kalian. Jadi tidak ada istimewa bagi Yesus sendiri ketika Yesus itu dapat mengampuni dosa seseorang, gitu. Jadi kita bahas dari ayat per ayat, apakah benar orang yang mengampuni dosa itu adalah Tuhan? Orang yang dapat mengampuni dosa itu tergolong Tuhan. Kan tidak. Saya rasa gagal paham di sini kawan-kawan Kristen untuk pahami bagaimana Yesus itu mengampuni dosa, kan begitu. Jadi jangan terpaku pada satu ayat yang dimana ayat lain kita lupakan, kita tidak baca. Karena menafsirkan Bible itu dari ayat satu dengan ayat yang lain. Bukan dengan tafsiran karet yang dimana dapat ditarik ulur sekehendak hati kita, yang dimana tidak cocok kita cocok-cocokkan, mana yang cocok kita cocok-cocokkan, walaupun tidak cocok kita paksakan. Tidak seperti itu. Itulah Bible. Jadi apa yang dikatakan kawan Kristen itu tadi berkata dengan jujur bahwasanya Bible itu bukanlah khususnya untuk perjanjian baru, itu bukanlah firman, melainkan hanyalah catatan-catatan perjalanan hidup Yesus itu benar. Tapi untuk kevalitan itu sendiri, apakah benar Yesus itu dalam perjalanan hidupnya itu perilakunya seperti itu dan ucapannya seperti itu? Nah, sekarang kita kembali lagi. Ketika para ilmuwan sarjana Alkitab sendiri mengatakan dari 100% perjanjian baru itu yang dapat diindikasi perkataan-perkataan Yesus itu hanya 18%. Itu orang Kristen sendiri yang mengatakan. Contoh saja seperti Matius dari ayat 1 hingga usai, ya, itu
itu bukan perkataan Yesus, melainkan perkataan sang penulis, yang dimana sang penulis mengesahkan inilah silsilah Yesus alaihissalam, ya, lahirnya dicatat demikian sampai bla 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 dan seterusnya. Itu bukan perkataan Yesus. Kalau memang semua yang ada di dalam Bible itu adalah firman Tuhan, maka ketika Yesus itu bersoal jawab dengan orang lain, apakah itu akan dianggap firman juga? Kan bukan gitu. Kalau ada Kristen yang menyatakan itu adalah firman Tuhan semua, itu saya rasa orang-orang Kristen yang berkata seperti itu oknum nih ya, saya kata itu mesti reparasi itu. Oke, monggo silakan. Bang Suki, salam Bang. Selamat malam Bang Suki. Gimana kabarnya Bang? Selamat malam Bang Al. Selamat malam Bang Zuma. Iya, selamat malam juga Bang. Terima kasih Bang udah datang ya. Oke, selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, silakan Bang Suki. Mungkin ada yang mau ditambah dari teman-teman, teman Kristen. Jadi kita intinya mau cari kebenaran Bang Suki ya. Insya Allah apa-apapun kemudian itu Allah yang membukakan hati kita. Yang benar itu hanya mutlak milik Allah dan kita hanya berdakwah. Jadi mungkin kalau ada tanggapan atau mau ditambahkan dari Bang Keren, silakan Bang, nggak masalah. Ini kebetulan ada gurunda kita di sini, ada Bang Mualaf Musa, ada gurunda Zuma, juga ada Bang ini si Gema Islam ini, Bang Budi. Kalau saya pribadi ketepikan aja, saya cuman mampunya buka baju sama timer, saya cuman doa yang saya mampu. Jadi saya tidak kualitas kalau diskusi gitu. Boleh lanjut. Apaan semuanya? Ya, terima kasih. Kalau membicarakan masalah kebenaran, tapi tidak berkaitan dengan suatu keselamatan, rasanya mubazir ya. Misalnya hanya ingin mengetahui apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Ada yang mengatakan Tuhan, ya, untuk kalangan orang Kristen diakui dia sebagai Tuhan karena memang ada catatan-catatan yang menyatakan bahwa menunjukkan dia Tuhan. Dan ada yang mengatakan dia nabi, juga ada mengatakan dia guru. Bagi saya, label itu nggak jadi masalah. Siapa orangnya mau mengatakan dia nabi boleh, mengatakan dia guru boleh, mengatakan dia Tuhan nggak masalah bagi saya. Sebab yang terpenting adalah apakah kita mau menjadikan Yesus ini yang kita panggil dia sebagai guru atau nabi atau imam itu sebagai yang kita tuankan, yang kita hormati, atau yang kita utamakan di dalam hidup ini. Karena apa? Karena Yesus ini adalah satu manusia yang hadir di bumi ini dan dicatat di dalam Alkitab bahwa sejak kelahirannya hingga kematiannya dia itu mencerminkan suatu kehendak, keinginan atau rencana Khalik langit dan bumi ini. Bapa yang gaib itu, yang roh, menghendaki ciptaan manusianya itu segambar serupa dirinya. Artinya apa? Di mana Sang Khalik itu adalah kasih, dia memiliki kasih juga. Kalau Bapa di sorga itu dia sabar, dia pun sabar. Bapa di sorga itu berbelas kasihan, Yesus pun melakukan berbelas kasihan. Ya, ini saya bandingkan dengan manusia ciptaan pertama, yaitu Adam. Di mana Adam itu direncanakan juga sama, dia seharusnya segambar dan serupa pencipta. Tetapi dalam perjalanannya, karena perintah yang harusnya ditaati itu, jika dia taati, maka Adam ini akan hidup abadi di sini, di dunia ini, dan menjadi suri toladan anak cucunya. Tetapi karena melanggar, dia harus maut, menjemput, artinya mati. Padahal Allah yang kekal itu, Khalik langit dan bumi ini,
Dia menciptakan manusia untuk kekal juga, untuk hidup abadi di bumi ini. Nah, untuk itulah kedatangan Yesus sebagai Adam terakhir, dia diperintah untuk menebus dosa Adam. Artinya kegagalan Adam yang tidak mencapai gambar rupa Allah itu. Di dalam diri Yesus inilah tercapainya gambar rupa itu. Sehingga manusia yang mempercayai dia, Yesus ini, mau sebagai Tuhan, Nabi, atau guru, atau imam, kalau kita jadikan dia panutan hidup, dan kita boleh mencapainya, atau kita mau dimuridkan, dan kita mau dididik oleh Yesus, sehingga kita memiliki pikiran perasaannya, karena Yesus mengatakan, jika seorang murid, setelah dia tamat dari sekolahnya, maka dia akan sama dengan gurunya. Artinya, kalau orang yang percaya Yesus ini sungguh-sungguh mau mengikuti teladan kehidupan Yesus, maka orang itu akan mencapai juga kehidupan yang dikehendaki Bapa, di mana Yesus juga telah melakukan kehendak Bapa selama hidup di dunia ini. Itulah pencapaian yang harus dilakukan oleh orang yang percaya. Mungkin ada orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, dia katakan sebagai Nabi, oke, nggak masalah, asal kehidupannya meneladani, karena Yesus ada dijadikan sebagai pokok keselamatan, atau bahasa aslinya itu aitios, sebagai penggubah, atau sebagai composer. Jadi siapa yang mau datang kepada Yesus dan mau dididik, dibentuk, rela dibentuk, maka orang itu akan menjadi serupa. Keserupaan inilah yang dikatakan sebagai keselamatan, mencapai puncak kehidupan. Abang yang kepanjangan bang, abang gantian bang ngobrolnya bang. Oke, saya mau singkat aja dikit ya bang, sedikit aja nih bang ya. Di Kisah Para Rasul nomor Kisah Para Rasul 15 nomor 1, singkat nih bang kalau saya bang. Di sini dikatakan orang yang sudah disunat itu tidak dapat diselamatkan. Artinya orang yang sudah disunat seperti Yesus, Paulus, Yohanes itu nggak akan pernah diselamatkan, bang. Oke? Kalau abang menyatakan Yesus itu bisa diselamatkan, bakar ayat ini, bang. Nih, bang. Lihat di kamera, bang. Ini kitab asal dari rasul kamu yang disebut sebagai Saul pembunuh Stefanus, pembunuh murid-murid Yesus, atau ini adalah firman Tuhan Anda? Mau ada ayat lagi bahwa Yesus tidak ada kemampuan untuk memberikan ampunan. Setiap roh yang mati dia harus diserahkan kepada iblis dan diserahkan pada hari Tuhan. Ya, Bang Budi jangan. Artinya kemampuan Yesus tidak ada, bang. Dari satu ayat dengan ayat lain itu bertentangan. Ini bukti, bang. Tidak diselamatkan kalau orang tidak melakukan hukum dari Abraham ini, bang. Tidak dapat diselamatkan, bang. Beberapa orang datang ke Yudea Antioquia sebentar, bang, dan mengajarkan kepada saudara-saudaranya. Di situ jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi Yesus diselamatkan, Yohanes diselamatkan, Paulus diselamatkan. Yang lainnya seperti Lukas, sunat gak dia? Nggak tahu. Lukas bukan orang Yahudi kok. Ya kan? Tuh bang, baca bang. Ini ayat yang mana yang benar nih bang? Mau dibuka lagi bahasa Greeknya, atau mau dibuka lagi leksikonnya, apa mau dibuka lagi tafsirannya? Kebakaran nih bang, tar bang sama ayat ini bang. Itu loh bang maksud saya. Di mana pengakuan abang menyatakan bahwa Yesus itu punya kemampuan untuk mengampuni, sedangkan di sini nggak bisa diselamatkan bang. Kisah Para Rasul ini terjadi setelah Yesus naik ke langit. Nggak ada kisah Para Rasul diturunkan setelah waktu Yesus masih hidup. Yesus sudah mati, bangkit, lalu makan ikan goreng, ya. Jadi Tuhan Anda itu termasuk salah satunya Yohanes 10:30, yaitu Yesus dan ikan goreng adalah satu. Real dong, saya bicara sesuai dengan data. Ya kan? Tuhan yang mana yang harus Anda sembah, dan di mana Tuhan Anda itu memiliki kemampuan untuk mengampuni. Di sini nggak bisa selamatkan, bang. Ini, bang. Oke? Cuma satu ayat aja saya keluarkan, lanjut. Oke, Bang Suki, sebelum menanggapi, kedengaran suara saya, Bang Suki, sebelum menanggapi Bang Keren, Gurunda Zuma, sama Bang ini,
Saya ini minta izin dulu ya. Ini diskusi mau pakai timer kah atau boleh saling ganti-gantian karena takutnya nanti saling bertabrakan gitu. Suaranya agak Apa sinyal kamu ini Bang Suki agak kurang baik, saya lihat ini agak merah itu. Iya, Gerunda iya, juga iya. sama ya. Gerunda juga sama itu. Sinyalnya agak merah. Tapi mudah-mudahan kedengaran suara saya sama Ikhwan Fillah yang dirahmati Allah ya semuanya. Termasuk juga Bang Musa yang termenung melihat PC saya yang ganteng mungkin. Sekarang bagaimana Bang? Ya ya, bagus bagus. Jadi mungkin Bang Suki ada tanggapan ya dari jawab pertanyaan. Itu bukan bertanya sih, Bang Budi cuman menampilkan ayat. Mungkin Bang Suki lah kemudian yang menjabarkan seperti apa keimanannya yang dipercayakan. Silakan. Ini Gerunda juga merah ini sinyalnya ini. Gerunda monitor Ya, Gerunda. terima kasih tadi. Kisah para Rasul 1 15 ayat 1. Halo? Ya ya, Cek, dengar. cek, cok, Lanjut, cek, lanjut, cok. Bang. Lanjut, Bang, lanjut. Kalau ada Kristen yang mau naik, turunkan saya. Kalau ada yang mau naik. Tadi ada Kristen mau naik nampaknya. Saya lihat dulu. Tapi enggak usah rame-rame lah, nanti malah ribut. Baik gini aja. Enggak usah rame-rame lah. Nyantai, kita orang diskusi santai kok. Baik gini aja. Apalagi ada kembaran saya kan. Kembaran saya sebenarnya bukannya Bang Zuma doang, Bang Yusuf. Santai selalu. Jangan emosi, santai selalu. Qala Yusuf Ya Bang li Zuma ya. abihi ya bani inni ra'aitu ahadakum wa Akhi Zuma, antum tahu tidak? ra'aituhul masajidin gitu ya, Bang Budi. Akhi Budi ini Betul. pengantin baru malam ini. Oh, pantasan tadi itu dia apa tuh? Dia open camera itu ada dia bertanya di sebelahnya. Oh, penasaran saya malah. Siapa itu ya? Bang Budi. Kok tidak ditampilkan di layar tadi? Perlihatkan dong. Penasaran nih mau Nanti kirim lah. gado-gado Nanti. ke habis Milo, habis minimal lebaran Milo baru lah. kita rayakan. Saya mau manggil salah satu pemimpin ulama yang ada di Makassar. Masya Ya kan? Allah. Pemimpin Besar-besaran berarti. pemimpin ulama debater di Makassar. Kalian Saudara undang kembar presiden saya. kalau boleh. Presiden Oh, enggak, sekalian enggak. kalau bisa. Nggak level untuk saya itu. Saya mau manggil ulama aja. Ulama saya debater. Oke, Bang Suki sama Bang Karin, silakan Bang. Mohon maaf di sini banyak canda. Iya, iya. Silakan. Nggak apa-apa Bang. Tanggapannya. Iya, tadi kisah para Rasul 15 ayat 1 telah dibacakan benar bahwa jika orang menyunatkan diri, dia harus menaati hukum Taurat. Dan Yesus juga telah menaati hukum Taurat. Dan benar, dia diselamatkan menurut ayat itu sesuai pemahaman atau yang dijelaskan oleh Bang Gemar. Di sini ada ayat ya, saya bacakan ayat di 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Jadi khusus bagi bangsa Yahudi atau orang yang sekitar bangsa Yahudi yang mau masuk ke agama bangsa Yahudi, dia harus disunat. Dan setelah dia disunat, dia harus menaati Taurat itu. Dan Yesus waktu datang ke dunia ini, dia menggenapi Taurat itu, yaitu sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dia korbankan dirinya, datang kepada Bapa sebagai domba sembelihan untuk menebus dosa dunia, dan seluruh manusia telah ditebus olehnya. Nah, maka banyak ayat yang mengatakan bahwa di 5 Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi yang utama itu menaati hukum Allah, bekerja oleh kasih di dalam iman itu, atau menjadi ciptaan baru. Itu yang paling utama, Bang. Jadi sunat itu memang hanya dikhususkan bagi bangsa Yahudi untuk memisahkan atau membedakan antara umat yang dipilih Allah
di mana dia dipimpin langsung oleh Tuhan sebagai bangsa teokrasi saat itu untuk mempersiapkan kedatangan kehadiran dari juru selamat atau Mesias atau anak domba yang akan disembelih sebagai tebusan dosa dunia. Penebusannya gimana? Dilihat bahwa Yesus ini sejak hidupnya dia pun dicobai oleh iblis, tetapi dia tidak berdosa. Di mana Adam pertama waktu dicobai iblis, dia berdosa. Inilah penebusannya. Jadi rencana Tuhan menciptakan manusia itu terjadi ada di dalam diri Yesus. Bang, sebentar bang, abang kok ngerancu banget sih bang ngomongnya bang. Yesus ini sebenarnya Tuhan apa manusia bang? Kok Yesus berdosa sih bang? Dari tadi saya tuh bingung mah bang ngomong gini, belepotan gitu loh bang. Dikatakan Yesus berdosa, tidak berdosa. Yesus ini Tuhan apa manusia gitu loh. Iya, yang mengatakan manusia berdosa dan tidak manusia itu siapa bang? Manusia itu berdosa dan tidak berdosa itu siapa bang? Tuhan apa manusia? Coba bang, status Yesus dulu deh, jelasin sama saya bang. Sebentar bang, biar abang nggak rancu, biar kami nggak bingung makan paramek nih di bawah ini. Tolong jelasin status Yesus ini sebenarnya manusia atau Tuhan? Terus siapa yang berdosa? Statusnya dulu bang. Kasihan bang, warung tuh habis tuh bang paramek sama saya bang. Saya beli semalam. Masa mau tambah lagi beli bang? Bingung saya bang. Lanjut. Iya, jadi Adam waktu awal diciptakan itu dia belum berdosa, tetapi belum mencapai kemuliaan Allah, tidak mencapai gambar rupa Allah. Dan untuk mencapai gambar rupa Allah itu diberikan perintah, apakah dia akan taat atau tidak. Ketaatan itu akan mencapai keserupaan gambar itu. Tetapi Adam melawan, memberontak, maka Adam gagal. Yesus ini manusia seperti Adam yang terakhir, ciptaan atau manusia datang ke dunia ini yang kedua, yang sama-sama tidak berdosa pada saat hadir ke bumi ini. Yesus ini juga dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Ketidakberdosaan ini, ketaatan dia kepada Bapa, dia mencapai gambar rupa Allah. Mencapai gambar rupa Allah inilah menebus dari kegagalan Adam. Oke Bang Suki, sebentar. Jikalau Adam tidak Bang Suki, berdosa. izin ya sebentar ya. Gurunda ini agak sinyalnya agak parah Gurunda. Ini coba dikondisikan dulu Gurunda sebelum berjalan berlarutan ini diskusinya. Takut nanti waktu berargumentasi kepental nanti dipelintir sama mereka katanya tidak menjawab lah apalah. Tapi kalau insya Allah kalau Bang Suki sama Bang Keren ini saya sudah nangkap. Tapi ada oten-oten yang agak kurang kondusif gitu. Gurunda ini monitor kayak ini Gurunda. Jadi Bang Suki saya izin kalau menanggapi mungkin supaya nangkap terus ke poinnya aja, straight to the point supaya tersambung langsung. Jadi jangan kepanjangan supaya jangan ke berlarutan narasinya sehingga menimbulkan pertanyaan yang lain gitu loh Bang Suki ya. Jadi poin aja terus dijabarkan. Jadi gini. Nah, silakan. Bang Al sebetulnya Alkitab itu menjelaskan sangat jelas. Mungkin banyak orang Kristen ditanya atau waktu berdiskusi dengan abang-abang di sini tidak menjelaskan seperti saya. Jadi agak kebingungan. Padahal Yesus itu adalah Adam terakhir. Maksudnya Tuhan itu sedang mencari manusia yang segambar serupa itu sebagai tebusan. Karena memang kehendak Tuhan itu menciptakan manusia segambar serupa. Di dalam diri Adam tidak terjadi, kemuliaan itu hilang, tidak tercapai. Maka dia harus mendatangkan satu orang manusia yang sama dengan Adam saat itu tidak berdosa, lalu diuji apakah dia akan jatuh dalam dosa atau tidak. Yesus mengambil taat sehingga dia tidak berdosa. Nah, di dalam diri Yesus ini ketaatannya dia sampai mati di atas kayu salib, dia telah mengambil posisi Adam sehingga dia dijadikan sebagai pokok keselamatan atau role model manusia yang harus diteladani, itu maksudnya. Jadi kalau kita mengerti hal ini, kita tidak perlu memisingkan apakah dia Tuhan atau manusia atau nabi, enggak perlu sebenarnya. Tapi kalau mau ditanyakan apakah dia Tuhan, ya bagi saya Tuhan.
Gitu loh. Kalau seandainya Yesus itu menggantikan Adam, otomatis Yesus menanggung juga tugas nyari Adam. Adam itu ditugaskan oleh Tuhan yang menciptakan untuk beranak pinak di muka bumi. Anda harus seimbangnya ke sana dong. Kalau Anda menyatakan Yesus itu sama dengan Adam untuk menggantikan tugas Adam yang benar-benar konsekuennya itu adalah yang tidak berdosa, suci, otomatis Yesus harus membawa tanggungan sebagai manusia yang beranak pinak. Karena perintah Tuhan Anda di kitab Kejadian pasal 1 itu dikatakan Yesus itu Adam itu diciptakan untuk beranak pinak di muka bumi. Ini sebenarnya mana yang benar itu loh? Yesus ini manusia ataukah Tuhan? Firman menjelma menjadi manusia. Firman ya telah menjadi manusia. Lalu di sini dikotak-kotakan lagi. Siapa yang mengkotak-kotakan bahwa 100% manusia, 100% Tuhan? Siapa? Antara firman dengan pendapat manusia, mana yang lebih kuat? Ini kita bermain secara konsili, secara akal logika kita ya. Firman turun menjadi manusia. Lalu di dalam firman itu dikatakan bahwa firman itu ada setengahnya manusia, bukan setengah lagi, 100% manusia, 100% Tuhan. Sedangkan di kitab Anda, di kitab 1 Korintus 1:21 dikatakan kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab ini, maka Anda akan mendapatkan malapetaka. Di mana ayat yang menyatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Itu tambahan. Sadar nggak itu? Anda berbelit-belit bahasa Anda begini, begitu, nggak ada ditulis di situ. Itu menurut pendapat dari bapak-bapak gereja. Ya, dikatakan di konsili Kalsedon, itu pendapat bapak gereja yang nggak ada di kitab Anda. Sedangkan di kitab Anda 1 Korintus 1:21, kalau Anda melebih-lebihkan apa yang terdapat di kitab Anda akan dapat malapetaka. Lebih tinggi mana? Bapak gereja dengan firman. Oke, Bang Budi, sebentar. Saya mau tahu nih kok struktur dari keimanan dia ini gimana? Lebih tinggi Bapak gereja ataukah firman? Itu aja yang saya mau tanya. Silakan. Oke, sementara kita menunggu Gurunda Zuma ya, karena terpental beliau itu sinyalnya kurang bagus, para ikon villa. Nanti dia akan ke sini insya Allah. Sementara itu kita naikkan dulu si Riko ya. Riko mungkin ada iklan sebentar. Sementara kita menunggu Gurunda Zuma, izin dulu ya Bang Suki sama Bang Budi sama teman-teman yang lain di atas. Silakan, Bang. Saya izin dulu, saya kasih promosi dulu sama Bang Riko. Silakan Bang Riko, naik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host telah mengizinkan saya untuk naik untuk beriklan. Yang belum kenal sama saya, salam kenal semuanya, salam satu Tuhan. Saya Riko dari Bangka Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan untuk bertahan hidup aja sih, bukan untuk yang lain-lain. Kami berjual abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pempek sutra ikan tenggiri, sangat enak semua, pokoknya nggak ada yang nggak enak. Yang berminat silahkan untuk membantu usaha kami, silahkan follow kami, lalu WA kami yang ada di bio kami. Bio kami itu ada di akun ini ya, akun Riko Ferdinand Yosafat ini ya. Nggak perlu ditanyakan lagi nomor handphonenya berapa, ada di bio saya semua. Dan foto-foto videonya pun ada. Kalau pengen lengkap lagi untuk lihat fotonya, ke WA saya langsung ya. Dan kami juga melayani untuk sedekah cemilan di Pulau Belitung ini ke fakir miskin dan anak yatim. Silahkan untuk pesan untuk disalurkan. Nanti kami videokan dan sebagainya. Jangan usah khawatir, kami insya Allah amanah dan halal ya semuanya. Dan pemesanan untuk lebaran ini kami tutup pada tanggal 6 bulan ini. Jadi tidak ada order lagi, kami udah tutup tanggal 6. Tapi kalau mau bersedekah silahkan lewat tanggal 6 juga nggak apa-apa untuk disedekahkan ke fakir miskin yang ada di Belitung. Karena nanti kami akan sampaikan ya. Terima kasih ya. Ini kami kirimkan melalui Lion Parcel 2-6 hari itu sudah sampai aman dan terpercaya. Terima kasih ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semua host dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Riko, karena Gurunda Zuma sudah ada di bawah, mungkin kondisi sinyalnya sudah agak baik. Insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman diskusi ini akan berjalan dengan baik.
karena kita mengharapkan Gurunda itu akan naik semula. Oke, Bang Riko, terima kasih atas hadirnya. Terima kasih turunkan saya. Bang Hidayat minta waktu sedikit, saya mau ralat. Tadi bukan 1 Korintus 1 itu tentang masalah bodoh. Di kitab Wahyu 22 nomor 18. Sorry ya, saya ingat itu kebodohan tentang hikmat. Sorry. Ingat teman-teman yang di bawah, kitab Wahyu 22 nomor 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, ya, dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Saya minta maaf, tadi saya salah membicarakan nama kitab. Wahyu 22 nomor 18. Oke ya, makasih. Baik. Siap. Oke, sudah ditangkap insya Allah sama Bang Suki. Oke, Bang Riko, terima kasih. Semoga berkah rezekinya Bang Riko. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya. Dan yang pasti doa kami dari Malaysia kepada antum juga yang sebagai seorang mualaf. Semoga tetap istiqamah dalam Islam. Teruslah berjuang dalam menegakkan syariatnya. Karena memang agak berat, tetapi insya Allah sebagai umat hamba Allah, kita sentiasa menjalankan ujian. Mau berat atau ringan sekalipun kita tetap sedia menjalankan ujian itu ya Bang Riko ya, dan semoga amin juga termasuk orang-orang yang bersedia. Oke, terima kasih Bang Riko. Pada teman-teman yang sudah support jualannya Bang Riko, terima kasih, Masya Allah, Anda orang-orang baik, dan semoga Allah lah kemudian yang membalas kebaikan antum-antum semuanya. Oke Bang Riko, terima kasih. Turunkan Bang. Baik. Oke, silakan. Ini Bang Suki, silakan menanggapi Bang. Bang Suki, silakan tanggapi Bang. Tadi di Wahyu 22 nomor berapa? Tutup ya. Nomor 18. Tadi berhubung 18. Ya, Wahyu 22 ayat 18 itu, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi kalau menurut pemahaman saya bahwa ayat ini ada, itu berhubungan dengan pengkanonan dari Alkitab supaya tertutup, karena saat itu banyak kitab-kitab yang ditulis atau kitab-kitab palsu yang melencengkan, menyerongkan ajaran apa yang seharusnya diterima oleh para jemaat, sehingga harus dikanonkan begini lalu ditulislah seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mau menyimpangkan ajaran, dia diperingatkan dengan ayat ini gitu Bang. Itu mengenai ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu di luar Alkitab. Oke, Abang buka lagi di ayat yang di kitab Matius 5 nomor 17, 18, 19. Itu korelasinya ayat ini Bang. Oke, lanjut Bang. Oh udah Bang Juma, lanjut Bang Juma. Ya silakan Gurunda, tapi itu masih merah sinyalnya. Nggak apa-apa Bang Budi, itu agak sinyalnya Gurunda kita ini masih agak lemot gitu ya. Masih merah ya? Udah. Ya, kalau gitu merah. gini Bang ya. Saya tanggapin omongan Bang. Kalau mengkanonisasi, ingat Bang. Kanonisasi itu terjadi bukan pada zamannya Yesus Bang. Itu terjadi pada tahun 325 Masehi di Antioquia oleh bapak-bapak gereja Bang. Di situ ada Athanasius dan Marius. Sorry Bang, saya bantah itu semuanya. Dari mana Abang bisa menyatakan itu kanonisasi ayat ini? Yang jelas ayat ini korelasinya dengan kitab Matius pasal 5, 17, 18, 19, 20. Itu perkataan Yesus Bang. Kalau engkau mencintai aku, maka engkau harus mengikuti segala perintahku. Yohanes 14, 15. Begitu Bang. Kalau Abang mencintai Yesus sebagai Tuhan, Abang harus mengikuti segala perintah Yesus. Baca di kitab Matius 5 nomor 17, 18, 19, 20. Baca di kitab Matius 7, 19, 20, 21, 22, 23. Abang baca lagi cerita dari Yohanes di Pulau Patmos ini. Begitu Bang. Masya Allah. Oh, Abang sebagai Kristen yang baik dan benar, ikuti kata Yesus Bang. Itu saran saya Bang ya. Saran apa yang dikatakan Yesus, kamu wajib mengikuti karena kamu menyembah Yesus. Begitu yang benar Bang. Lanjut. Gurunda. Ya benar Bang. Jadi orang yang percaya Yesus yang Gurunda gimana sinyalnya? Ya, Gurunda silakan, Bang. sudah bagus, sudah aman apa belum? Tapi itu masih agak merah-merah ya. Merah delima tak semerah maskermu. Bukan maskernya merah, bajunya. Ya.
Aki Hidayah, biar saya Iya, turun dulu, biar imbang ya, biar apa yang kawan-kawan kita Kristen biar ada pembelaan. Aki, ente di atas, ane yang mundur, ane yang turun. Enarkin hologos. Enggak, saya mau turun dulu sebentar. Turun. Gambreng, ayo, sweet, siapa yang kalah kita yang turun, ayo. Ya udah, Sweet, ya udah. Nah, saya kalah kan? Udah. Udah hostnya turun udah. Supaya habis cerita hostnya turun aja, nggak apa-apa. Soalnya satu rumah bercanda mulu dia sama saya. Ya silakan Bang Kendi. Ya, assalamualaikum. Tuh tadi tanya sama si 400. Saya untuk kaum muslimin saya udah tadi di channelnya Noni saya udah kasih 1K tuh ke kaum muslimin. Tanya 400. Saya udah syahadat. Coba pimpin saya untuk syahadat. Masya Allah. Gerunda monitor kah? Abang, untuk masalah syahadat begini Bang, apa yang menarik Abang untuk menyatakan Islam itu agama yang benar Bang? Itu yang kita tanya awalnya Bang. Ya karena Allah bersifat tauhid. Masya Allah. Tapi teman-teman tahan dulu ya, tahan dulu Saya teman-teman yang di bawah teman dulu. Boleh tanya sama 400 sama satu lagi apa namanya kalau nggak salah Rifka Jiasan. Nah tanya dia, gua udah habisin buat dia 1K. Tanya 400. Teman-teman yang di bawah tahan dulu ya, tahan dulu, jangan dulu tahan dulu. Bikin saya mau live. Saya mau syahadat. Oke, Gerunda, monitor kah Gerunda? Ya. Tapi ini sinyal ya. Ya. Saya mau jaringan syahadat. saya masih ini gangguan masalahnya. Iya. Ya udah game Islam. Enggak sama apa. Iya, silakan diambil alih dulu. Ntar kalau misalnya udah bagus, saya masuk. Kan kita kan satu Bang Yohanes. Aku nggak bercanda ya. Silakan dilanjut dulu. Bercanda Kak. Aku nggak bercanda. Tanya 400. Tanya 400. Baik, sebelum ke Bang Budi. ID 400, ID-nya yang namanya 400 sama Rifki Jiasan. Oke, Bang Kendi, karena ini di Kumal saya, jadi whatever lah dengan 400 kali 500 atau 1 juta 1.000, kita sekarang fokus ke sini aja. Intinya memang seharusnya lah Anda kembali kepada fitrah, karena memang Tuhanku dan Tuhanmu 20:17 itu, Yohanes 20:17 itu adalah sama kata Yesus. Namun sebelum ke situ Bang Kendi, mungkin Antum sudah mengenal saya sudah lama ya. Saya mau tanya dulu ini ada sedikit lah. Ada sedikit dulu. Yang saya mau tahu yang paling pokok adalah apakah Anda beriman masih kepada Yesus sebagai Tuhan, Bang? Sebagai utusan. Sebagai utusan, Masya Allah. Artinya dia nabi kan? Nabi utusan Tuhan. Iya. Oke. Jadi teman-teman mungkin ini sedikit dari saya. Izin Bang Soki sama Bang Kren. Karena antum-antum ini adalah saudara saya. Yang mana kemudian kewajiban saya sebagai umat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga kamu dari azab api neraka. Jadi kewajiban saya karena menganggap kamu sebagai saudara saya, maka kewajiban kita untuk saling menyampaikan kebenaran, karena kata Allah, sampaikanlah kebenaran walau satu ayat. Mudah-mudahan mereka mendapat pelajaran. Bang Kendi agak noise, Bang Kendi. Sebentar, mungkin saya mute dulu ya. Ya, agak noise. Baik. Jadi seperti yang sudah dijabarkan sekian lama, karena memang diskusi ini sampai kiamat pun tidak akan selesai selagi masih ada oknum yang masih nekat untuk kok katanya sebentar, dia nggak serius. Tanya sama 400, ID-nya 400 sama Rifki Jiasan. Saya udah bisa buka. Jangan didengerin yang di bawah. Jangan didengerin Bang Kendi. Kan saya sudah bilang ini di Kumal saya Bang. Hargai saya dong. Waktu gue dengan 1 juta, 5 juta peduli apa sama mereka. Jadi gini. Jadi ketika kita mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, maka saya selalu bilang ke teman-teman saudara Kristen, ayo bareng-bareng yuk kita cari ayat, ayo. Karena percayalah teman-teman, kami yang dulunya juga kaum Kristen itu tidak akan meninggalkan Kristen kalau memang terdapat ajaran Yesus yang boleh menunjuk jati dirinya sendiri sebagai Tuhan di dalam pengajaran Bible. Ini satu poin. Kemudian ketika kita mendudukkan Yesus di tempatnya sebagai Nabi, di Yohanes 13:16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya atau seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus.
Yohanes 4:44, seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya dan di rumah. Sehingga dia membawa diri keluar daripada Yerusalem untuk memberitakan Injil melalui penjabaran murid-muridnya. Dia berpesan kepada mereka. Sebentar aku potong. Ini bro, aku mau akan aku di tempat teman nih. Saya mau keluar. Ya udah, sekarang pimpin saya untuk syahadat. Tolong ya bro, sabar sebentar ya. Ini aku mau jalan. Nanti tunggu ya, nanti dilanjut lagi. Iya, aku mesti pulang jam 10-an baru bisa aktif. Ini aku di rumah temanku udah enak. Ya, tolong mohon dibimbing untuk syahadat. Setelah itu saya off. Bang Budi itu gimana Bang Budi? Anda sanggup Bang Budi? Kalau saya nggak sanggup saya. Saya nggak ngerti sih zaman sekarang sih. Sebentar Win. Iya sebentar, 5 menit. Bukan 5 menit udah jam 10. Ya udah lu keluar dulu, ntar gua keluar. Kalau enggak gua datang nanti. Iya bentar lagi ini. Jangan bikin gua emosi lah. Ya udah. Yuk, silakan dibimbing. Saya soalnya mau keluar, Pak. Mak gua tuh udah bilang mau pulang dah. Ya tuh dengar teman saya udah ngomel-ngomel tuh. Lain kali gua nggak mau dah, gua kayak gitu gua langsung gua hajar. Iya Win, bentar Win. Silakan Bang Budi, terpulang sama dia urusan sama Allah kalau memang. Nanti saya pulang, nanti saya masuk ke channel ini lagi. Saya pulang, nanti jam 10-an saya masuk ke channel ini lagi. Masa orang ngomong begitu nggak bisa sih? Tolong dong dibantu syahadatnya. Ayo Bang Budi. Open mic itu yang Gema Islam tuh. Yang Gema Islam. Kemute Bang Budi. Oh ya, oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ikutin saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bentar, ulang. Sebentar ya, sebentar teman-teman. Bang Budi sebentar, karena ini saya mau rekam sebentar, ulang dulu. Oke, silakan Bang Budi. Tafadhal. Ya, ulang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Pak, tolong Pak, bisa nanti ya Pak? Bisa nggak? Muhammad Saya soalnya. Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang aku sembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Bagaimana teman-teman? Sah ya. Sahih. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salamu alayka ya uddus salam. Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, nanti Bang Kendi masuk lagi ke sini, Bang. Kita ngobrol-ngobrol, Bang, ya. Siap. Bang Kendi. Masya Allah, Bang Kendi. Alhamdulillah Anda sudah kembali kepada fitrah. Jaga akidah Anda dan insya Allah kalau sudah ada kesenangan nanti masuk lagi Bang Kendi ya. Ya nanti jam 10 aku masuk ke sini. Ya urus dulu keluarganya Bang. Itu yang utama dulu. Soalnya aku di rumah temanku udah enak ini. Oke Bang, siap. Terima kasih ya. Iya. Ya kalau punya sopan santun ya bisa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Allah. Allahumma sholli wa Kalau sallim orang ala punya Muhammad. sopan santun, bisa nanti. Oh ya udah, aku bilang. Allahu Akbar. Pulang. Masya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Ini benar. Bukan malah nanti hari itu. Oke Bang Kendi, nggak apa-apa Bang. Atur dulu Sandalku, itu sandalku, itu sandalku, itu sandalku, itu sandalku. Masalah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disaksikan lagi sama abang saya nih, Abang Zuma nih, disaksikan sama teman-teman, kurang lebih sekitar ada 788 orang yang menyaksikan Bang Kendi memasuki hidayah Allah, ya, memasuki Islam kafah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Mulai sekarang Bang Kendi belajar mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sholawat. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Siap. Ya. Oke, nanti masuk lagi Bang Kendi ya. Atur dulu Enggak keluarganya apa-apa. Bang, insyaallah. Enggak apa-apa. Udah, saya udah di luar. Tapi saya bisa nongkrong di sini aja. Oke, baik. Oke, Jadi nanti saya nanti Oh ya, untuk Bang kalau Kendi misalnya nanti pengajaran gimana? Oke, untuk Bang Kendi sebelumnya saya mau jelasin dulu. Nanti Bang Kendi MDM ke saya, Untuk kasih nomor telepon Bang Kendi ke saya. Lalu kirimin ke saya itu fotokopi KTP. Atau ke Bang Zuma pun boleh. Bang Zuma juga sama, dia bagian untuk mengurus untuk para mualaf, insyaallah. Di sini banyak orang yang punya legalitas untuk membantu masalah kepengadilan ganti nama ataupun KTP. Nanti Bang Kendi kontak aja ke Bang Zuma atau ke saya. Kayak sih kayak itu nggak perlu Pak. Bisa nggak? Mungkin kalau kayak itu sih mungkin jangan dulu Pak. Nanti mungkin apa aja ya. Yang KTP nanti kita gini aja untuk pembelajaran dulu. Setelah itu baru saya akan kirim KTP. Oke, siap. Ya, yang jelas KTP nanti nggak kita sebarin Bang. Nggak disebarin Bang. Itu tujuannya kalau seandainya nanti Abang ada kenapa-napa di jalan ataupun ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa bertindak Bang. Baik itu dalam segi hukum maupun di dalam masalah tatanan kenegaraan kita nanti. Soalnya gini Pak Gema, kalau aku kasih KTP, nanti kalau sampai dipublikasikan, ini kan orang udah tahu, nanti aku diserang orang semua. Enggak Bang. Kita ini dibawa ya, sumpah kita sebagai seorang muslim. Data Abang itu nggak akan pernah keluar kepada siapapun kecuali dari perut saya. Itu nanti saya serahkan kepada orang yang berhak. Jadi camkan Bang Kendi bahwa sekarang penolongmu adalah Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin dan muslimat. Maka jika kamu tercubiti kulitmu, maka ketahuilah semua muslimin akan terasa tercubit dan terasa tersakiti. Jadi itu yang harus kamu pegang karena kita semua adalah satu umat yang insya Allah kaum muslimin dan muslimat kelak akan berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan kita. Barakallahu fikum. Marhaban Kendi, marhaban. Ini kebetulan di bulan Syawal lah, masya Allah. Allahumma sholli wa sallim bulan Ramadan, masyaallah akbar. Seperti kewajiban yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ya, 16 sampai 20. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Enggak digediin tadi ya, Bang Kendi. Bentar, saya gedein. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum Bang Kendi. Allah. Ya, Waalaikumsalam. Wah, ternyata Cina berarti ya. Iya, saya Cina. Sama Bang Hidayah. Sama Bang Hidayah. Bang Hidayah buka kamera Bang. Oh aduh, saya sudah buka baju. Gak apa-apa, wajah aja, arahin ke wajah. Jangan. Saya gitu. Jangan kalah ganteng saya sama Kendi. Iya, Bang Kendi emang ganteng dia, alhamdulillah. Apalagi kena air wudhu nanti nih, bersih dia. Enggak lah, aku udah ganteng. Masya Allah, Bang Kendi. Enggak lah, enggak ganteng lah. Alhamdulillah Bang Kendi. Kita ini sering ketemu ya Bang Kendi ya, sering debat ya dulu ya. Saya sering masuk ke tempatnya Bang Kendi kan. Iya, nyantai kita, Masya Allah.
Ini sekarang kita bisa Saya- tatap-tatapan ya langsung. Pertama hari itu di sini saya injili si Kendi ya, di Komal saya ini. Di Komal saya ini saya menginjili beliau sampai tidak sanggup lagi beliau sama saya hatu. Nauzubillahi min zalik. Salut saya. Yang namanya Candy ini bukan asal ngomong aja, nggak taunya langsung berbuat. Ya. Gimana? Ya benar, siap. Bang Kindi sebentar, saya mute dulu ya sebab mungkin ada yang mau disampaikan sama Gurunda. Ya. Iya. Bang Iya, iya. Kendi ini nggak dapat protes nanti dari teman-teman kita dari Kristen. Dimana Bang Kendi ini kan salah satu orang yang diandalkan juga dari apologet Kristen. Gimana itu Bang? Kenapa? Ya saya bukan apologet Pak, saya ini hamba Tuhan Pak. Jadi saya nggak suka kalau dibilang saya ini apologet. Saya ini Ntar cuma ada hamba serangan-serangan Tuhan aja. lagi ntar. Oh ya pasti, makanya itu. Pasti saya akan diserang, makanya saya bingung Ya, kalau soalnya kan kasih selama KTP. ini teman-teman kita itu kan ini ngandalin saudara Kendi ini juga gitu. Bang Karena Budi, saya- jangan merokok Bang Budi. Dan saya melihat dari teman-teman Kristen memang saya lihat dari teman-teman Kristen juga kalau ada dari teman-teman Kristen yang santun berdebat dengan kami umat Muslim itu biasanya diserang sama Pasti. iya. Itu dia. Nah, kalau debat dengan Islam itu harus kasar, keras, maunya kayak gitu. Kalau lembut-lembut nggak bisa. Nah, selama ini kan dengan Bang Kendi kita nggak pernah ngotot-ngototan ya. Maksudnya nggak pernah sampai bersih tegang kali ya. Iya betul. Iya. Dan mudah-mudahan Bang Kendi istiqomah lah. Maksudnya tetap dalam pendiriannya. Iya Pak. Insya Allah, amin. Jadi mungkin Gurunda sama Bang Budi, saya di Malaysia. Silakan Bang. Iya, saya di Malaysia. Mungkin saya mau mau turut berapresiasi. Kalau ada kira-kira yang boleh DM sama Bang Kindi, Gurunda, yang teman-teman kita Muslim yang terdekat, yang mungkin setidak-tidaknya boleh mengajarkan sedikit tentang apa yang harus dipelajari normal aja gitu ya, yang pokok-pokoknya, yang asas-asasnya gitu. Dan di samping itu kita juga saling menjaga lah gitu kan, jangan kemudian kita biarkan beliau bersendirian, karena kita itu insya Allah sebagai umat Muslim kita tetap bersaudara dunia akhirat. Jadi walau saya di Malaysia pun saya akan terasa sakit Bang Kindi kalau Anda disakiti di sana, dan ketahuilah kalau Anda dekat sama saya memang saya akan membela Anda apapun yang terjadi gitu. Karena saya juga pernah Kristen dan saya rasakan apa yang kamu rasa. Gitu. Jadi inilah sedikit masukan daripada saya, Gurunda, mohon maaf sama Bang Budi kalau ada yang beli berdieman yang dekat mungkin boleh boleh dijaga, saling jaga gitu Bang. Allah. Ya, Oke, insya lanjut, Allah lanjut. di Ya, sini ada boleh tahu? guru kita, ada Bang Zuma. Ini. Padahal malam-malam kemarin kan masih ini. Iya. Malam-malam kemarin kan masih debat-debat gitu. Kok Saya juga kaget saya. Secara frontal berubah kepikiran gitu, kepikiran untuk berubah iman. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, masya Allah. Mungkin ada motivasi yang bisa kita dengarkan dari Bang Kendi kok tiba-tiba Bang. Ya. Karena hal ini Silakan, akan Bang Kendi. menggoyahkan ya, akan menggoyangkan kubu Kristen. Karena Bang Kendi. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getol juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kores, lambat kena. Ini Candi kenapa? Candi kok Tidak tiba-tiba? Kores coba. Candi kenapa Kores. tiba-tiba? Tadi di channelnya Noni ya, aku sudah bersyahadat. Apa penyebab utamanya? Mungkin ada dipimpin- hal yang Sebentar Bang Cuma. Tadi aku di channelnya Noni dengan Pak 400, ID-nya 400. Dia pimpin aku bersyahadat. Kemudian sama Rifki Jahasan, aku udah memberikan koin mereka sampai 1K. Boleh tanya sama Noni.
Lihat aja masuk di channelnya Noni. Tanya Nah aja iya, sama tapi ID kenapa? 400. Kenapa, Chan? Kenapa? Kok tiba-tiba? Ya mungkin aku temu hidayah, kita nggak tahu. Ya, jadi teman-teman Muslim sebenarnya gini ya, kalau kita bertanya kenapa, karena memang harapan kita selama ini kita hanya menyampaikan Allah lah yang memberi petunjukkan gitu ya teman-teman ya. Tuh teman-teman udah pada WA ini. Kan, ya jadi kita hanya menyampaikan Allah lah yang memberi petunjuk dan alhamdulillah mungkin salah satu yang dipilih oleh Allah adalah Mas Kendi. Jadi jangan lagi kita tanyakan kenapa dan mengapa, karena itu mungkin pilihan beliau. Tetapi intinya kita tetap mendoakan semoga beliau istiqamah dan tetap sabar untuk menghadapi rintangan-rintangan yang mendatang, karena ini akan terlalu berat. Ya, silakan yang lainnya. ahli daya, cuman gini juga, mereka tuh gak susah untuk mengatakan Allah gitu. Nah, Allah yang dimaksud ini apakah sama dengan Yesus atau berbeda? Apakah Allah di sini tuh pengutusnya Yesus atau Yesus itu sendiri bagi Candi kan gitu? Ya, mungkin boleh Bang Kures, mungkin boleh tanyakan ulang. Tapi Bang Kendi ini sinyalnya agak lemot juga ya. Sebab itulah saya tadi bilang ya teman-teman, tahan dulu saya bilang di bawah ya, tahan dulu. Jadi ini yang kita, kalau saya pribadi sih memang ada juga, tapi kalau sudah dilafazkan gitu ya mau diapakan juga. Karena itu mungkin hidayah Allah yang sudah sampai gitu kan. Benar-benar ahli daya. Memang nggak salah kita mendahulukan, karena kita kan nggak tahu ya ajal seseorang itu kapan, dan kita tuh ketika orang akan bersyahadat itu kita berhusnuzon dulu. Sebagaimana ketika Nabi bertanya kepada sahabat yang tidak mendengarkan musuh yang sudah posisi kalah, lalu kemudian beliau bersyahadat gitu. Aku cuma pengen tahu kenapanya, dan kalau kita tahu kan dalam kekristenan sendiri tuh mereka tuh nggak ada masalah menyebut kata Allah, karena Allah juga bisa merujuk kepada Yesus gitu. Tapi tetap kita berhusnuzon, kami berprasangka baik dengan apa yang Candi berani utarakan di sini gitu. Nah, perkara nanti Candi itu kembali atau gimana, itu kembalikan lagi kepada Allah dan pribadinya Candi sendiri. Yang penting kita di sini berharap apa yang Candi lakukan adalah sebuah kejujuran yang memang datang dari Runani karena Allah Ta'ala. Itu saja. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi aku mau dengerin dulu nih Candi. Sama KTP-nya katanya ini ya, nanti di DM ke siapa? Silakan ke Bang Kores juga boleh, ke Bang Zuma boleh, ke saya boleh. Yang penting kita ada buat data ini Bang, untuk register ke negara nanti kalau seandainya misalnya Abang Kendi sakit atau apa, kan kita bisa datang ke sana nanti. Gitu Bang, minimal itu. Silakan Bang Kendi. Nah iya, kalau prank juga sebenarnya ke umat Islamnya sendiri nggak ada masalah gimana-gimana. Nggak ada. Kecuali kayak ngasih koin dan kepada pribadinya Candi sendiri gitu. Ya itu makanya saya bilang tadi tahan dulu teman-teman di bawah, tahan dulu. Jadi saya takutnya itu mereka ini kan kasih meledak kuingnya, jadi itu yang saya bilang tahan dulu. Karena mereka ini selalunya kalau ada yang bersyahadat tentang meledak-ledak itu Bang Kores ya. Jadi itu yang itu yang saya jaga itu. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan lah. Tapi ini Bang Kores, ini ada lagi satu Kristen di atas ini Bang Kores. Ini yang masih, ini ada satu Kristen lagi si Bang Keren ini, beliau juga agak jujur tadi nih. Mungkin sudah mau mencari kebenaran mungkin di sini. Mungkin sekalian 2 orang disyahadatkan mungkin ya. Waduh. Hidayah mah Allah yang ini, nggak ngerti tuh. Si Karen gimana? Apa udah mulai ini, Karet? Iya, udah mulai jujur di itu bahwa dia percaya bahwa kita langsung gua manusia katanya. Langsung aku di chat, di telepon. Waduh, si Kendi ngapain kamu mualaf loh? Aku nggak jawab, biarin aja. Banyak banget. Langsung sampai di telepon lalu kemudian aku di chat gitu. Ngapain mualaf? Aku diamin aja, udah. Biarin aja. Di grup langsung. Ini bersyahadatnya udah berarti ya? Bersyahadatnya udah. Udah. Sadarkan. Alhamdulillah, udah sah ya. Sadarkan itu tadi. Nah, tinggal saya mempelajari bagaimana nanti Muslim ya. Yang KTP itu urusan belakang dulu. Yang penting aku belajar dulu tentang kaum musliman dulu itu. Insya Allah. Ya kan? Nanti semoga Bang Suma atau Pak Gema Islam atau ahli daya bisa bantu ya kan untuk mempelajari. Setelah udah fix aku udah fix. Oh, rupanya Muslim Islam ini adalah agama yang diridhoi Allah. Nah, baru aku kasih KTP Pak. Gitu aja Pak. Masya Allah.
Tujuan kita tuh begini ya Bang Kendi ya. Apabila nanti Bang Kendi misalnya Itu ditelepon lagi, ditelepon lagi kalau gitu ya. Ditelepon lagi dia. Misalnya Bang Kendi ini nggak sampai umur misalnya ya, misalnya kami umat Islam itu memiliki kewajiban untuk memakamkan seorang saudara kami yang Muslim sesuai dengan aturan Islam. Satu, kedua, pada saat Bang Kendi ada di rumah sakit ataupun Bang Kendi nanti ada hujatan ataupun penganiayaan terhadap diri Bang Kendi, kami bisa melindungi Bang Kendi. Begitu tujuan kami sebenarnya KTP. Insyaallah, Tapi Allah KTP Bang Kendi ini nggak akan pernah kami sebarkan kecuali kepada pihak-pihak yang benar-benar memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap para mu'alaf. Salah satunya ini Bang Uduma, ada Bang Kores, ada saya, insya Allah. Dan alhamdulillah orang mu'alaf di sini itu ada Bang Hidayah. Aku diteleponin di WA, Kendi kamu kena. Gue diemin dulu aja, gue diemin aja dulu. Iya betul. Yaudah Bang, aku dulu nanti mungkin jam 10, jam 11 aku bisa balik rumah. Nanti aku masuk ke sini lagi. Boleh Bang. Siap, saya tunggu Bang Kendi, Ya, saya selalu semoga aku balesin catat mereka sama telepon mereka dulu ya. Oke, terima baik. kasih ya. Bang Kendi ya. Ya, sama-sama. Semoga ya. Waalaikumsalam ya. Terima kasih brother, saudaraku yang seiman. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kendi. Ya, terima Semoga kasih. Tuhannya Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke ya Bang ya, terima kasih semuanya berikutnya, ya. Oke, Kendi. Berikutnya Candi. Nah, ini kan udah bersyahadat. Lalu kemudian Candi udah bersyahadat. Lalu berikutnya yang mesti dilakukan, Candi mandi besar, mandi wajib untuk menggugurkan segala sisa-sisa kesyirikan zaman dahulu kala itu. Cara mandinya mandi gimana? wajib dalam Islam. Nah gini, mandi dalam Islam itu rukunnya niat, lalu kemudian yang kedua mengkucuri semua permukaan tubuh dengan air. Jadi jangan dulu dicampur sabun, air dulu, sabun baru kedua. Gini Pak Kores, aku nggak bisa lama-lama ya. Nanti jam 10-an apa jam 11 aku ke sini lagi, gitu aja. Boleh. Ya, nanti saya jelasin. Di sini aku nggak konsen, nggak bisa konsen. Soalnya banyak yang apa-apa aku. Oke, baik. Nah terus itu kenapa Candi tadi berantem sama siapa di noise di sana? Kok ada berantemnya tuh sampai keluar rumah gitu? Maksudnya gimana? Tadi kan setelah bersyahadat sempat ribut-ribut. Itu ribut-ribut apa? Iya, aku diteleponin sama teman-teman Kristen, sama WA dia itu. Oh, kirain ribut sama orang rumah di sana gitu. Oh enggak. Ya udah, ini posisi di mana sekarang posisinya? Karena gini biasanya supaya apa? Aku ketika ada yang teman. Nah, aku mau pulang. Lokasinya di mana? Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, jadi gini, biasanya kita kalau udah ada orang yang berkesaksian mualaf, kita akan iringi dia untuk dituntun mesti ngapa-ngapain aja. Tapi aku bilang dulu ya, kalau andai kataku jadi ini, aku tidak mau menyerang Kristen ya. Enggak boleh. Karena kan aku kan gini loh, nggak boleh dan nggak usah. Gini, statusku ini kan aku dulu kan evangelis. Kemudian aku di tempatnya Pak Edi Sabto, ini aku ngomong di hadapan Tuhanku, ya Allah SWT. Nah, jika aku bohong, aku akan diajab oleh Allah di dalam apapun rezekiku. Nah, aku bekerja aku sekolah di evangelis, ya, di evangelis Elawang Bible Training Center. Itu sekitar 8 bulan, ya. Jadi saya mempelajari arti Trinitas Tritunggal. Kemudian saya belajar di tempatnya Pak Edi Sabto. Itu saya mempelajari Islamologi, saya di tempatnya Pak Edi Sabto, yang gurunya Pak Saifuddin itu sekitar 8 bulan. Keluarga saya baik sekali dengan keluarga Pak Edi Sabto, tapi dia udah meninggal. Kemudian saya dibawa ke sebelum ke tempat Edi Sabto, saya dibawa ke rumah doa Sumberdem. Klik aja rumah doa Sumberdem, Bukit Doasion, namanya Pak Lukasio. Di situ saya mempelajari tentang perjanjian lama. Kemudian setelah itu tahun 2015 saya mengikuti aliran Kristen Protestan.
Kemudian saya lebih terakhirnya saya saya nggak mau sebut gerejanya ya. Di tahun 2000-an saya mempelajari di salah satu gereja yang sangat bagus sekali tentang Tritunggal itu dan hermeneutik ya. Nah, karena itulah aku sedikit menguasai bahasa Ibrani dan Yunani, sedikit menguasai. Nah, gitu loh. Karena aku belajar di pendeta-pendeta yang ya saya sebutnya dua pendeta yang namanya Pak Winyotanto dan Pak Chandra Teja. Nah, itu pun mereka pendeta dianggap pendeta preman. Pak Winyotanto sama Pak Chandra Teja. Silakan klik di Google-nya aja. Winyotanto sama Chandra Teja. Gitu, ya, semoga Candi Susanto ini adalah penerus-penerus dari almarhum tapi aku Stephen, gini lalu bro kemudian ya, dengan aku beliau tidak, Kohani supaya kalau lanjut. andai kata aku menjadi seorang muslim, tetap aku tidak mau menyerang teman-teman yang agamaku yang terdahulu. Betul. Nggak perlu diserang. Nggak boleh. Nggak boleh. Yaudah, gini aku pulang dulu ya, nanti jam 11-an lah aku nongol di sini lagi. Oke, aku balas saja. Mandi wajib ya, mandi wajib. Mandi Jadi aja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mandi sampai rumah mandi, bacain Bismillahirrahmanirrahim, basuh seluruh tubuh kita semua. Setelah basuh, lalu kita ucapkan, ya Allah, saya ingin membersihkan dari noda-noda dosa saya yang lalu. Terimalah tobat saya. Terus guyur lagi badan kita secara rata ya. Nanti kita ajarkan tata cara untuk wudhunya dan sholatnya, insya Allah. Bismillah. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku tutup dulu ya. Aku tutup dulu Pak Polres. Ya. Ayo kita sama-sama Chan. Yuk. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Oke. Tadi saksiin lagi sama Bang Zuma. Allahumma sholli wa sallim. Ini lagi satu orang ya. Ini lagi satu orang yang mudah-mudahan coba kita gedein dulu nih. Tapi teman-teman tahan dulu yang di bawah ya, tahan dulu ya. Jangan Bang Keren. Barokahnya Bang Juma ini kayaknya nih, insyaallah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu paman tadi itu Sam Sinaga itu penasaran kali masih mau naik dia. Iya, penasaran dia Pak. Dinaikin lagi. Mau naikin ya. Tapi kita atur dulu yang satu ini. Yang di atas ini Bang Gunda, yang di atas nggak apa-apa, dinaikin aja ntar daripada saya tidur. Ya, yang satu ini dulu kita. Iya. Oke. Jadi ini pakai timer berarti 2 lawan 2 berarti ini ya. Atau gimana? Boleh. Selamat. Mumpung jaringan Bang Juma mau selamat lagi panas dingin. Selamat Raharjo. Kok ada panas dinginnya? Oke. Jaringanku naik turun, Bang. Oh, selamat Raharjo, Kores ada. Penasaran saya kalau panas dingin itu. Ya, semangat pagi Tante Sam. Mana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Sehat. Suaranya kecil. Mungkin sinyal. Oh, kok sinyal pula? Besarinlah suaranya, jangan malu-malu. Bukannya malu-malu. Ya itu suaranya kecil kali, suaranya kecil. Itu sinyal mungkin. Kencangin aja dik. Apa ini? Pakai padat nih. Selamat Raharjo. Kencangin dikit suaranya napa? Selamat Raharjo. Baru sinyal dengan suara kecil. Kalau sinyal itu putus-putus. Ya, ayolah, pilih tema apa? Saudara Pilih tema apa? Sinaga, suaranya besarin dikit. Emang udah kayak gini. Ingat ya. Cukup besarkan ini. Waduh, takutnya nanti lebih mipit lagi nih kalau. Kayaknya suka yang kecil-kecil ini ya, Bang. La haula wala quwata illa billah. Atau memang kecil ya? Alamak, sorry. Kelihatannya sih. Kok bukan ibu-ibu, kata Gurunda ibu-ibu. Ya dia ibu-ibu tapi bercanda bilangnya laki-laki, mana mungkin. Selamat Raharjo, tolong bahasanya jangan pakai eo-nya. Eo itu jangan dipakai. Nggak eo sekarang.
Enggak ya, oh ya. Oke, siap. Saya mute. Nih Bang Juma juga. Nenek kau kiper itu dikurangin Bang Juma. Nenek kau kiper. Aduh ya Allah Akbar. Allahumma sholli wa sallim. Ya, kita pilih tema apa ini? Tema apa? Pilih tema apa kita, Tanta? Namanya kecil. Namanya kecil. Suaranya kecil. Tema apa rupanya? Bukan, yang singanya itu yang malah kecil, padahal itu raja utan loh itu singa. Ini semnya yang di depan masalahnya. Singa dulu di depan dan kali namanya baru besar. Ya udah, kalau enggak mau pilih tema, syahadat aja langsung. Dinda Kores tema apa, Dinda Kores? Aku tidak akan menyembah apa kamu sembah. Okay? Oh iya. Ya udah, ini temanya Gurunda. Apakah yang disembah Yesus sama seperti yang disembah Kristen atau Islam? Itu temanya. Ya, boleh. Nah, menurut kami akan dijelaskan Gurunda. Silakan Gurunda. Ya, jadi temanya gini. Siapa yang menjadi pengikut Yesus? Islam atau Kristen gitu? Gimana? Apakah kamu mau pengikut Yesus? Wah, ya, nggak usah bertele-tele Bang Sam. Kita bahas mau sekarang siapa yang menjadi setuju apa tidak sekarang? Siapa pengen? Temanya itu temanya. Hah? Setuju. Oke, setuju. Ya, temanya setuju. Ini Samsinaga ini kayak perempuan kena ini datang bulan. Santai aja napa, pelan-pelan. Siapakah pengikut Yesus? Apakah mau pengikut Yesus? Ya, nanti dihuraikan itu, Bang. Nanti dihuraikan. Saya kan pilih tema. Makanya kutanya, apakah kamu mau pengikut Yesus? Astagfirullahaladzim. Kalau kamu tidak bisa diskusi, maka jangan kulturi room saya, Bang. Cari banyak Kristen di bawah yang lainnya. Masih bisa ini. Kita olah ininya. Kita olah pertanyaannya dia menjadi dialog. Apakah kamu mau menjadi pengikut Yesus? Mari kita buktikan siapa yang benar-benar pengikut Yesus. Masih bisa diselamatkan ini. Iya. Masih ada nyawanya sedikit ya di ujung tanduk nyawanya ini soalnya. Iya. Hah? Jangan merepet lah Tanta. Aku juga bisa merepet loh. Santai aja napa. Habis nanti saudara punya waktu, ada timer diatur. Habis itu Anda ngecap